Malaysia sudah dicap sombong sejak era ganyang Malaysia oleh Pak Sukarno dan masih terasa sampai hari ini. Jangan datang Malaysia, mereka semua jahat. Udah 20 tahun lebih saya duduk di Malaysia ini. Tak pernah satu kali pun saya pernah bermasalah yang namanya pernah bermasalah dengan orang Malaysia. Tetapi polis Malaysia belum bisa menemukan kita. Kita ini Lagi viral nih di Malaysia juga di Indonesia. Ini pemberitanya heboh banget nih ya. Ini karena ada sebuah video yang nunjukin bahwa majikan di Malaysia mempertemukan ART-nya dengan anaknya. Alhamdulillah selama aku tinggal di Malaysia, banyak kakak, ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di Malaysia selalu mendoakan aku dengan baik. Segelintir daripada netizen Konoha kayak gitu ya, yang menyatakan negara Malaysia warganya sombong, negara Malaysia warganya jahat. Namun banyak orang Indonesia yang menetap, yang mencari makan di sana, geng. Berpuluh-puluh tahun. Orang Malaysia sombong dan jahat itu hanya kepada orang yang menghina negara Malaysia, yang mencabar negara Malaysia. Contohnya dengan seperti tadi itu, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarikan sebuah video. Wah, ini pernyataan daripada netizen-netizen kita maupun juga warga kita ya, geng ya. Jangan datang ke Malaysia. Malaysia warganya itu jahat dan juga sombong. Wah, ini kalian sudah termakan oleh konten-konten provokator ataupun konten-konten kebencian daripada Benik dan juga Awan Manur. Terus siapa lagi, banyak lain dan lain sebagainya, Harimau Agam, Kokori dan lain sebagainya kayak gitu ya, geng ya. Warga Malaysia membenci itu kepada pendatang asing, kepada orang yang mencabar negara mereka, kepada yang menghina negara mereka. Kalau seperti Ikinya datang ke sana, ya aman-aman saja kayak gitu ya, geng ya. Ikinya friendly kepada mereka, kepada orang Malaysia, kepada netizen Malaysia. Ikinya tidak menyenggol. Ikinya cuma menyarankan janganlah melakukan hal seperti ini di negara orang. Janganlah memburukkan negara Malaysia, jangan menyalahkan negara Malaysia. Kita harus lihat dulu negara kita seperti apa. Nah, seperti itu cuma Ikinya ya, geng ya. Tidak seperti mereka. Oke, geng, jadi gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia sudah dicap sombong sejak era ganyang Malaysia oleh Pak Sukarno dan masih terasa sampai hari ini. Ya, saya sebagai rakyat Indonesia sedar, itu adalah slogan yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia masa itu, dan Jadul itu kau berkenaan dengan pemikirannya. hal politik. Saya sebagai rakyat Indonesia, mungkin itu adalah salah satu perjalanan dulu terbentuknya Indonesia dan Malaysia yang kita tak boleh tarik balik. Tapi sekarang kita berbicara masalah sekarang, masalah hadapan. Jadi kita lebih berpikiran positif. Kalau kita masih lakukan atau masih kita pegang erat slogan itu, tidak menguntungkan untuk kedua negara. Kenapa aku ngomong tidak menguntungkan? Kalau slogan itu kita ucapkan berkali-kali, kita punya pikiran akan negatif. Ganyang Malaysia akan berpikiran negatif, selalu negatif. Sedangkan kita harus berpikiran positif. Berapa banyak rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, mencari rezeki di Malaysia, mencari duit di Malaysia, mencari makan di Malaysia. Jadi mau tak mau, senang tak senang, happy tak happy, kita harus melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, tidak saling memaki. Jangan datang Malaysia, mereka semua jahat. Abang jangan menilai jutaan orang hanya dari kesalahan beberapa orang, bang. Dimanapun abang berada, pasti ada orang yang baik dan ada beberapa orang yang kurang baik.
Abang jangan membenci sebuah negara hanya karena ulah segelintir manusia. Jangan. Kenali, hormati, dan nilai seseorang itu dari akhlaknya, bukan negaranya. Macam mananya begini? Begitu juga sebaliknya. Jangan nilai warga negara Indonesia hanya karena pernah bertemu dengan beberapa orang yang tidak baik. Ya kalau abang pernah diperlakukan tidak baik, jadikan itu sebuah pelajaran atau pengalaman. Bukan alasan abang membenci semua orang. Seperti abang bilang, jangan datang Malaysia, mereka semua jahat. Bukan. Karena beberapa orang tidak mewakili sebuah negara, bang. Dan satu kejadian tidak mewakili seluruh masyarakat. Abang paham? Jadilah abang orang yang bijak. Jangan membalas kebencian dengan keburukan. Abang kenali seseorang itu dari sikap dan hatinya, bukan dari bendera yang ada di belakangnya. Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya membuat kita saling mengenal, bukan saling membenci. Jadi, menurut aku, abang banyak-banyak dulu membaca buku atau pelajaran agar kepala abang ada isinya. Udah 20 tahun lebih saya duduk di Malaysia ini. Tak pernah satu kali pun saya pernah bermasalah yang namanya pernah bermasalah dengan orang Malaysia. Wah, ya. Macam yang saya cerita tadi. Kan? Ada 4 orang yang betul-betul baik dengan saya, yang layan saya betul-betul baik selama saya duduk di Taman Sri Indah ini. Masa saya jatuh, masa saya susah, masa saya tak ada duit, seakan-akan mereka tahu kalau saya tengah tak ada duit. Saya tak pernah minta, alhamdulillah mereka tawar. Berikan saya, antar pergi rumah. Itulah kebaikan orang Malaysia. Banyak orang mengatakan bahwa orang Melayu, orang Malaysia ini tak baik. Tapi bagi saya itu salah besar. Tetapi polis Malaysia belum bisa menemukan kita. Kita ini susah sekali ditangkap oleh polis Malaysia karena kita berada di dalam hutan, ya, dalam hutan ini, guys. Ada Pak. Pasport bukan kertas. Pasport. Original pasport. Yo, pasport edit. Maksud engkau bapaknya Susanti itu pendatang haram di Malaysia? Yang kasihan tuh Bapak Suroso, kerja kuli di Malaysia. Bapak Suroso tuh main film Upin Ipin juga Tapi memang banyak warga Indonesia lepas kewarganegaraan jadi warga negara lain. Rugilah mereka tuh jadi warga negara lain. Jadi WNI itu masuk surga jalur alami karena dizolimi itu nyata. Kalau aku jadi Bapak Susanti, viral di sosial media, mata uang rupiah Indonesia di kartun Upin Ipin Malaysia. Makanya Bapak Susanti tak nak balik ke Indonesia. Tapi banyak kan warga Indonesia masuk haram ke Malaysia? Maksud engkau Bapak Susanti itu pendatang haram dari Indonesia? Di film Upin Ipin tak dijelaskan pula Bapak Susanti itu kerja apa di Malaysia. Tapi bapaknya Susanti ini masuk haram tak ke Malaysia? Segelintir daripada netizen Konoha kayak gitu ya, yang menyatakan negara Malaysia warganya sombong, negara Malaysia warganya jahat. Namun banyak orang Indonesia yang menetap, yang mencari makan di sana, geng. Berpuluh-puluh tahun. Orang Malaysia sombong dan jahat itu hanya kepada orang yang menghina negara Malaysia, yang mencabar negara Malaysia. Contohnya dengan seperti tadi itu, geng. Kayak gitu ya, gengnya. Jadi kata Sidik tadi itu, geng, Bang Sidik tadi, geng, ya, jangan menilai satu orang yang menumpahkan noda ke bajumu dan semua orang itu akan menumpahkan juga noda ke baju kau, kayak gitu ya, geng. Ya, nggak seperti itu konsepnya, bos, kayak gitu ya, kayaknya. Masa satu pohon ada buah apple yang jatuh satu busuk, gak akan semua pohon itu akan busuk, kan seperti itu, geng. Pasti ada yang busuk, ada yang bagus, ada yang manis, ada yang betul-betul manis, kan seperti itu, geng. Konsep biasa dalam kehidupan itu ada yang manis, ada yang pahit, kan seperti itu ya, geng. Lihat, orang tadi saja itu sampai 20 tahun di Malaysia, orang Indonesia itu gak ada apa-apa. Lihat di sana dia tentram, aman, kayak gitu ya, dan dia juga dihargai oleh orang Malaysia yang membantu siapa orang Malaysia juga. Makanya kenali dulu, berdekat dulu. Nah, ikinya akan mereksen betul ke orang Malaysia ini jahat semua. Jom kita simak.
Wede. Ini ada yang lagi viral nih di Malaysia juga di Indonesia. Ini pemberitanya heboh banget nih ya. Ini karena ada sebuah video yang nunjukin bahwa majikan di Malaysia mempertemukan ART-nya dengan anaknya. Usut punya usut, ini si ART-nya tuh berasal dari Indonesia. Dan ini videonya nih. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis Nangis ya guys. Dia juga mau ikut nangis. Nah, yang namanya netizen tuh komentarnya beragam. Ada yang bilang katanya, waduh kok masih ada orang baik juga nih di Malaysia ya. Bahkan ada yang meragukan kalau ini hanyalah sebuah konten. Dan ada yang berkomentar juga katanya, loh emang 3 tahun nggak pulang nggak dikasih cuti? Wah, coba ketik pendapat kalian di kolom komentar. Kerja LOL ayo buat baik dengan semua orang, hormati negara kami, insya Allah yang baik juga akan datang pada awak nanti. Terima kasih Kak. Alhamdulillah selama sangat aku baik. tinggal di Malaysia banyak Selalu kakak, ibu-ibu, doakan budak-budak yang ada di aku. Malaysia selalu mendoakan aku dengan baik. Alhamdulillah ya, orang Malaysia itu sangat baik, selalu mendoakan aku dengan baik-baik walaupun aku bukan dari negara Malaysia ini, aku hanya perantauan di negara Malaysia ini ya, tapi banyak loh orang-orang Malaysia yang selalu mendoakan aku dengan baik. Saya salut sih, saya kadang ternyata orang Malaysia ini sangat baik ya, dia selalu mendoakan aku dengan baik, selalu tak pernah menghina walaupun aku bagaimana, dia tak pernah menghina aku, tidak pernah, pokoknya orang Malaysia ini tidak pernah lah namanya menghina aku, tidak pernah mendoakan aku yang buruk-buruk, selalu mendoakan aku yang baik-baik. Sekali lagi terima kasih untuk bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu yang ada di Malaysia ini. Semoga kita semua sehat selalu ya. I love you. Nah, aku terkadang heran kan, banyak berita-berita dari Indonesia kalau katanya kalau Malaysia itu kekurangan beras, kalau Malaysia itu ngemis beras. Terkadang aku heran nengoklah berita-berita di Indonesia ini, suka kali ya kan membuat berita-berita yang tak jelas, berita-berita ya dibuat-buat ya kan, membuat suasana jadi gak baik ya kan untuk Indonesia dan Malaysia ya. Kalaupun ada berita ya, berita itu jangan ditambah-tambah kata ngemis beras, tak ada beras, tak ini beras lah. Aku selama di Malaysia tak pernah tuh namanya yang kekurangan beras. Lepas tuh beras dari Indonesia pun selama aku di sini nggak ada tuh yang namanya setiap pasar raya itu ada ini beras dari Indonesia, kebanyakan dari Indonesia, dari Thailand, dari apa. Tak paham lah aku nengok berita-berita dari Indonesia ini kan. Aku bukan menjelekkan negara aku, berita-berita dari Indonesia kan. Memang ini berita tak baik lah kita ya, tak baik lah kan kalau didengar karena mengiring-iring cerita yang nggak betul ya kan, katanya Malaysia kekurangan beras lah, ngemis-ngemis beras lah, berita apa coba itu kan. Sedangkan orang di sini, aku selama di Malaysia gak ada itu namanya orang Malaysia menjelek-jelekkan atau memberitakan Indonesia jelek-jelek, itu nggak ada tuh namanya berita-berita menjelek-jelekkan Indonesia. Kalau di Indonesia banyak berita-berita menjelekkan Malaysia ya, seharusnya kita sebagai orang Indonesia kita harus tahu berita itu yang benar. Jangan kita mentang kita lihat berita ini langsung ditambah-tambah berita yang inilah itulah apalah, jadi ditambah-tambah jadi memburuk-burukkan negara, ngejelek-jelekkan negara orang ya. Karena seharusnya kita introspeksi diri dulu kayak mana keadaan negara kita ya. Jadi kita tak boleh menjelekkan negara orang kekurangan beras. Inilah sebenarnya yang kekurangan beras itu di negara kita ya kan, karena banyak bantuan dari pemerintah untuk rakyatnya ya kan. Misalnya beras bulog apa malah dikorupsi sama pejabat-pejabat daerah ya kan. Nah sebenarnya kekurangan beras itu para koruptor, bukan di Malaysia. Janganlah selalu membuat berita yang tak jelas, yang tak baik. Malu kita sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di Malaysia. Nah, kalian udah lihat sendiri kan ya guys ya, kayak gitu ya geng ya. Bila kalian baik di negara orang, duduk dengan baik, tinggal dengan baik, kayak gitu ya, tidak menyalahkan undang-undang, tidak membuat kesalahan dan lain sebagainya, kayak itu di negara orang itu akan membalasnya juga baik dengan
kalian kayak gitu ya geng. Ya kalau kalian tinggalnya belaga kayak gitu ya geng ya, mencabar, menantang kayak gitu ya geng ya, menantang polis Malaysia dan lain sebagainya. Nah, itu jangan gitu. Seperti orang tadi itu ya geng ya, kami tak akan kena tangkap karena kami di dalam hutan. Kalau sudah kayak seperti itu gimana? Nah, seperti itu. Ini di media sosial, jadi berbijaklah dalam apa ya, dalam membuat sebuah konten dan membicarakan negara orang kayak gitu ya gengnya, di negara orang jagalah sikap kayak gitu ya geng ya. Dan ini pesan juga daripada Ikinya ya geng ya, karena Iki juga lumayan lama juga di Malaysia kayak itu ya geng ya. Orang Malaysia memang baik-baik kayak gitu ya geng ya. Orang Malaysia tuh gampang bersedekah kepada kita kayak gitu ya geng ya. Jadi kita tuh juga terharu lah kepada nih ya, kita berhutang budi lah kayak gitu ya geng ya. Bagi orang yang tidak enakan, kalau bagi orang yang enakan kayak gitu ya geng ya, wah ini bahaya banget sih menurut Ikinya. Akan dimanfaatkan kayak gitu ya geng ya. Oke yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benarnya silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.